masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi kadang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, kadang masih di polsek, masih ini si Opik.
jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, negosiasi Bapak ya. iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja Rekan pernah kerja ya. dulu 2023-2024. Jadi Taufik belum nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di sini. Pak Hendy nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi ngobrol aja ya. Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Nah, jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Pasteur, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke Bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balenda 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu mangkatnya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah. Silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu?
Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sitap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah, si perempuan itu menurut pengakuan Opik gitu ya, ngontraknya di mana, di Pasteur kalau nggak salah. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini ya, Ujung Berung kalau nggak salah. Dia ada hubungan, jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Ya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu. Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik, di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato, artinya gitu. Nah, itu si Opik bilangnya gitu. Nah, karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun
memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego Bapak ya? Iya, karena gini, kenapa dia nelpon ke saya tahun 2023-2024
pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023 2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di sini. Pak Hendy nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temannya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi perlakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Pasteur, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat nggak tentang masalah ini ke Bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balenda 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu. silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sintang kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini
Ujung Berung kalau nggak salah di mana. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Ya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu. Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di masang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik, di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato, katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasannya bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama, karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik
ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Ini ya Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Pak Dan, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi kadang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, kadang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang gitu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini itu kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena
masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja Rekan pernah kerja ya. dulu 2023 2024. Jadi Taufik belum nggak sempat bermalam di sini tuh Pak. Oh nggak Jadi, pernah, masih- nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di, Pak Hendy nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi ngobrol aja ya. Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takut jadi kabur lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya Nah, jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? ya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke Bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja di istilahnya mah Kurun waktu. silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Paster kalau nggak salah tuh. Paster sebentar Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Ya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu.
Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik, di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya begitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan
eh, janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke, Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi
siap-siap nunggu di Pak Hedi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hedi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi ngobrol aja ya. Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? ya Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Pasteur, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. si Opik itu suka curhat nggak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekap ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Baenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja di istilahnya mah Kurun waktu silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Ya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato.
Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya. Salah satunya yang pertama, karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya
ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang, dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke, Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Lanjut ya. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang gitu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya. Iya, karena gini, kenapa dia nelpon ke saya tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh, jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa masuk. Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temannya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi ngobrol aja ya. Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini,
kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi udah paling dia aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak, sebenarnya Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? ya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekap ya. Sekarang 2026, menurut 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balendah 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah. Kurun waktu. Silahkan dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Paster kalau nggak salah bro. Paster sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah
Karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya. Salah satunya yang pertama, karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya. Dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas.
Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga. Mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Jalannya buset. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana, setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi kadang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon. Kadang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya. Iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Topik belum nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temannya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya.
Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, menurut 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balendah 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu. silahkan dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Paster kalau nggak salah tuh. Paster sebentar shopping waktu 2025 ini Jumberu kalau nggak salah dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Ya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya begitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya karena kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik
si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut Bapak, Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena
Saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi ya, Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang gitu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, itu kan hasil dari nego. Iya, karena gini, kenapa dia nelpon ke saya tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh, jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah duluan nelpon Pak Hendi, siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah, si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, jadi kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri, terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR.
Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balenda 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu. silahkan itu mah dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia lihat cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Paster kalau nggak salah tuh. Paster sebentar shopping waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Yeah. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya begitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara
Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama.
Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Dia mikir lama, sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja, mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana, setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Yang Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh, jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Pak, kita bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk. Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR.
Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balenda 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah. Kurun waktu. Silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sitap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Paster kalau nggak salah tuh. Paster sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Yeah. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya karena kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail.
Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi.
kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana, setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, negosiasi Bapak ya. Iya, karena gini, kenapa dia nelpon ke saya tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh, jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Pak, Pak bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja ya? dulu 2023-2024. Jadi Taufik belum nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk. Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi ngobrol aja ya. Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takut jadi kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Pasteur, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain.
Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi kan bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sitap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah bro. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini ujung Berung kalau nggak salah dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini. Sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian.
Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang
Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Hendi ya Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, dari Polda. Jalannya buset. Nah Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana, setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang gitu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Pak, Pak bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temannya? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, jadi kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain.
Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balenda 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu silahkan dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah, Pasteur sebentar Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik menurut pengakuan si Opik begitu. Nah saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian.
Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya. Salah satunya yang pertama, karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga. Mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon
pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi, cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Pak Dan katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temannya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, jadi kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain.
Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Baendah 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah. Kurun waktu. Silahkan dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sutap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah, Pasteur sebentar shopping waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan, jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik menurut pengakuan si Opik begitu. Nah saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut Si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian.
Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menyemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang
Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi ya tadi ya Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi, cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Jalan Buset. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini itu kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih inget. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Pasteur, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain.
Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, menurut 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balenda 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Dia dulu ngontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja di istilahnya mah Kurun waktu silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian.
Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan? Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang
Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya apa? Bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Pak Dan, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Pak Dadang ikut juga katanya. Yang didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Tuh, sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Dadang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang gitu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini itu kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik. Tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk. Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temannya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takut jadi kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain.
Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi kan bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sitap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik menurut pengakuan si Opik begitu. Nah saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasannya bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian.
Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon
pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi ya Pak Haji ya Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi, cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Jalannya buset. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Tuh, sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang gitu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik. Tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Pak bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa masuk. Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temannya? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, jadi kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain.
Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, menurut 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi kan bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Yeah. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik menurut pengakuan si Opik begitu. Nah saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian.
Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari PH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana PH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang
Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya apa? Bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Jalannya buset. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Yang Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Tuh, sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, negosiasi Bapak ya. iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? ya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain.
Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, menurut 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balendah 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu. silahkan dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana, di Pasteur kalau nggak salah. Pasteur sementara si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si isinya cemburu. Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di masang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato, artinya gitu. Nah itu si Opik bilangnya begitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian.
Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan? Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang.
Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi ya, Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Pak Dan, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Pak ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Dadang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini itu kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, negosiasi Bapak ya. Iya, karena gini, kenapa dia nelpon ke saya tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh, jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa masuk. Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat
ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, menurut 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Yeah. Si Opik si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik menurut pengakuan si Opik itu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato, artinya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi
saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menyemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan? Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi.
Cuman masih istilahnya apa? Bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendy, oke Pak Dan katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendy udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendy itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendy udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendy dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Pak Dadang ikut juga katanya. Yang didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendy itu nelpon, Dadang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini itu kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan. Bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH
atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi ya Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol.
Jadi teknisnya gimana, setelah ngobrol sebentar barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi kadang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, kadang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang gitu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah, sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, negosiasi Bapak ya. Iya, karena gini, kenapa dia nelpon ke saya tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik. Tapi mungkin karena masih ingat. Nah, itu ceritanya. Pak, kita bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Oh bukan. Hanya rekan kerja aja Rekan pernah kerja ya. dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh, nggak Jadi, pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temannya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak, sebenarnya Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? ya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Pasteur, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke Bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet.
Dia dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja di apa istilahnya mah kurun waktu silahkan itu mah iya dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sitap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah. Pasteur sementara si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Ya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu. Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik menurut pengakuan si Opik begitu. Nah saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di masang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut Si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya. Salah satunya yang pertama, karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan
tidak akan selesai kasusnya. Dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi ya Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi, cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Jalannya buset. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut ke sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya.
didampingi. Nah akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, padahal masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, itu kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, negosiasi Bapak ya. iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik. Tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh, nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temannya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Itu. Pak sebenarnya. Jadi perlakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke Bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balenda 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Dia dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja di istilahnya mah Kurun waktu. silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti
Si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana, di Pasteur kalau nggak salah. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah di mana. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu. Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di masang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato, artinya gitu. Nah itu si Opik bilangnya begitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut Si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya. Salah satunya yang pertama, karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya. Dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku
pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga. Mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke, Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi kadang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon. Kadang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari
nego. Iya, Bapak ya, nego. Iya, negosiasi Bapak ya untuk iya. ini. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik. Tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja Saya kan pernah kerja ya? dulu 2023-2024. Jadi Taufik belum nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak Nggak pernah, maksudnya. nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di, Pak Hendy nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya. Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? ya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke Bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, menurut 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Baenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu ngontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu. silahkan dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia cerita itu.
Nah, si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya, ngontraknya di mana, di Pasteur kalau nggak salah. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah, dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Ya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu. Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik, di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato, artinya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah, karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya.
barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke, Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana, setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut ke sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua.
di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Pak bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023 2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di sini. Pak Hendy nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Pasteur, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke Bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balendah 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sintang kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu
mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Ya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik, di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut Si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasannya bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama, karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri.
Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke, Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana, setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Tuh, sempat dia Pak Hendi itu nelpon. Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh, jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena
masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja Rekan pernah kerja ya. dulu 2023 2024. Jadi Taufik belum nggak sempat bermalam di sini tuh Pak. Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di sini. Pak Hendy nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi ngobrol aja ya. Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? ya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Pasteur, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke Bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktunya. silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati di Sita kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini ya Ujung Berung kalau nggak salah dimana. Dia ada hubungan jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si isinya cemburu.
Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik, di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah, itu si Opik bilangnya gitu. Nah, karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan
janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi ya Pak Haji ya Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi, cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda jalannya buset. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya. Iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi
siap-siap nunggu Pak Hedi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hedi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di situ. Jadi persuasi ngobrol aja ya. Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hedi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balenda 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu. silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati di Sintap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Paster kalau nggak salah bro. Paster sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah dimana. Dia ada hubungan jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya. Iya. Si Opik cemburu si istrinya cemburu akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik menurut pengakuan si Opik begitu. Nah saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato.
Saya nggak tahu data apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya ngontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari PH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana PH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya
ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang, dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi ya Pak Haji ya Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi, cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Jalan buset. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang gitu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini itu kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini,
kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi udah kalian dia aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak, sebenarnya Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? ya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekap ya. Sekarang 2026, menurut 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balenda 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja di istilahnya mah Kurun waktu silahkan dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Paster kalau nggak salah tuh. Paster sebentar si Opik waktu 2025 ini ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu. Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya begitu.
Nah, karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya ngontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas.
Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga. Mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi ya, Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana, setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Yang Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, negosiasi Bapak ya. Iya, karena gini, kenapa dia nelpon ke saya tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh, jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Pak, kita bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Topik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temannya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya.
Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekap ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balendah 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu. silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sitap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Paster kalau nggak salah tuh. Paster sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di masang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato artinya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik
si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut Kakak, Menurut Si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya. Salah satunya yang pertama, karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya. Dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menyemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena
saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi kadang ikut juga katanya. Yang Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon. Kadang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini itu kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh, jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Pak bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa masuk. Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi ngobrol aja ya. Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi perlakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama,
yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Pasteur, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balenda 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu. silahkan itu mah dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi kan bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sitap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Yeah. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato, artinya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini. Sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor.
bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi, saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Ini apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Pak Dan, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya selalu kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana, setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Yang Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang gitu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini itu kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, negosiasi Bapak ya. iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Pak, kita bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja ya. dulu 2023-2024. Jadi Taufik belum nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR.
Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sintang kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Paster kalau nggak salah tuh. Paster sebentar Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini. Sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara.
Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama.
Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang gitu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja Rekan pernah kerja ya? dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk. Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi ngobrol aja ya. Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR.
Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balenda 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah. Silahkan dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Paster kalau nggak salah, Paster. Sementara si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah gimana? Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik menurut pengakuan si Opik begitu. Nah saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara
Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama.
Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi ya Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Jalannya buset. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang gitu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Topik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh, nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temannya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi ngobrol aja ya. Iya, jadi kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takut jadi kabur lagi. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR.
Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balenda 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja di istilahnya mah Kurun waktu silahkan dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Paster kalau nggak salah tuh. Paster sebentar Opik waktu 2025 ini ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap telepon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara.
Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan? Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama.
Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi ya Pak Haji ya. Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Jalannya buset. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini itu kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Pak, Pak bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, jadi kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takut jadi kabur lagi. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR.
Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balenda 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah. Silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi kita bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati di Sita kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Paster kalau nggak salah tuh. Paster sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Yeah. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara
Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama.
Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi ya Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Jalannya ya. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana, setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini itu kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik. Tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh, nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa masuk. Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temannya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, jadi kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi perlakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR.
Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, menurut 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balendah 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah. Kurun waktu. Silahkan dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sita kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Paster kalau nggak salah tuh. Paster sudah Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Yeah. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu. Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di masang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato artinya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara
Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya. Salah satunya yang pertama, karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya. Dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama.
Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Dia mikir lama, sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja, mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Ini apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Yang didampingi. Nah akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini itu kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, negosiasi Bapak ya. iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Pak, kita bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR.
Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, menurut 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balenda 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu. silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sitap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Paster kalau nggak salah tuh. Paster sebentar shopping waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Yeah. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu. Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato, artinya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara
Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama.
Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Ini apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini itu kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Pak, kita bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk. Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR.
Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balenda 2023. Pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah. Silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sekap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Paster kalau nggak salah tuh. Paster sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya. Yeah. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik menurut pengakuan si Opik begitu. Nah saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara.
Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Awalnya jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya, jadi Pak gimana ini saya viral bahkan se Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu, ya Pak gimana ya, minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama.
Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi ya Pak Haji ya. Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang gitu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak. Bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasannya bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2002, di mana
penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona, Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail, di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar
menyerahkan diri karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendy, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendy udah dari sini. Kebetulan Pak Hendy itu dari Polda ya, Polda. Jalan Ya. buset. Nah, Pak Hendy udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendy dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Yang Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendy itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, negosiasi Bapak ya, untuk- iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Pak, kita bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja Saya pernah kerja ya. dulu 2023-2024. Jadi Taufik belum nggak sempat bermalam di sini tuh Pak. Oh nggak pernah, Maksudnya. nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di sini. Pak Hendy nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temannya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi ngobrol aja ya. Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takut jadi kabur lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya Nah, jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? ya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Pasteur, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban
memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Dia dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu. silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sitap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Ya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik gini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di masang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya begitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut Si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona
Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu
Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendy, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendy udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendy itu dari Polda ya, Polda. Jalannya buset. Nah, Pak Hendy udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendy dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Yang Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Tuh, sempat dia Pak Hendy itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah, sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, negosiasi Bapak ya, untuk- iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon ke saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik. Tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja Rekan pernah kerja ya? dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah, Maksudnya. nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di sini. Pak Hendy nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya. Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya Jadi perlakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? ya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban
memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Baenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi kan bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sitap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Ya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu. Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik menurut pengakuan si Opik itu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di masang tato. Saya nggak tahu apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasannya bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona
Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Ini apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu
Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik. Tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk. Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temannya? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban
memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balendah 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja di istilahnya mah Kurun waktu silahkan dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sitap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah, Pasteur. Sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah, dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Ya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi, saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona
Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi ya tadi ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu
Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, negosiasi Bapak ya. Iya, karena gini, kenapa dia nelpon ke saya tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban
memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah silahkan dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sitap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Yeah. Si Opik si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di masang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona
Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan? Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu
Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendy, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendy udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendy itu dari Polda ya, dari Polda. Anies, ya. Nah, Pak Hendy udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendy dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendy itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Mereka kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di sini. Pak Hendy nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi perlakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban
memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, menurut 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balendah 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu. silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sintang kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona
Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Ini apa aja ya Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu
Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendy, oke Pak Dan katanya gitu. Ya gimana gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendy udah dari sini. Kebetulan Pak Hendy itu dari Polda ya, Polda. Jalan Buset. Nah, Pak Hendy udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendy dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi kadang ikut juga katanya. Yang Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendy itu nelpon, kadang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik. Tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan pernah kerja ya? dulu 2023-2024. Jadi Taufik belum nggak sempat bermalam di sini tuh Pak. Oh nggak pernah, Maksudnya. nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di sini. Pak Hendy nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban
memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu. silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati di Suta kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah di mana. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu. Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini. Sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari PH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona
Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan? Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Ini ya Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu
Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendy, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendy udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendy itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendy udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendy dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Yang Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendy itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini itu kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik. Tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di sini. Pak Hendy nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk. Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Pasteur, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban
memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu silahkan itu mah dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sitap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di masang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya begitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini. Sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasannya bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari PH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona
Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi ya, Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu
Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, dari Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, negosiasi Bapak ya. iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik. Tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Pak, kita bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja Ya. dulu 2023-2024. Jadi Taufik belum nggak sempat bermalam di sini tuh Pak. Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban
memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktunya. silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sitap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini. Sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi, saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona
Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi ya, Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu
Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendy, oke Padang katanya gitu. Ya gimana gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendy udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendy itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendy udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendy dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendy itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih inget. Nah itu ceritanya. Pak bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di sini. Pak Hendy nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi ngobrol aja ya. Iya, jadi kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban
memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balendah 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja di istilahnya mah Kurun waktu silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi kita bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sitap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato, artinya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona
Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama sampai pada akhirnya kemarin ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Ini ya Pak Haji ya Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi, cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu.
Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, dari Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, itu kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik. Tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi ngobrol aja ya. Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya. Ya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban
memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balendah 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu. silahkan dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana, di Pasteur kalau nggak salah. Pasteur sebentar Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di masang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona
Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menyemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan? Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu.
Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendy, oke Pak Dang katanya gitu. Ya gimana gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendy udah dari sini. Kemudian Pak Hendy itu dari Polda ya, dari Polda. Nah, Pak Hendy udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendy dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi kadang ikut juga katanya. Yang Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendy itu nelpon, kadang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, negosiasi Bapak ya, untuk- iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik. Tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Pak, kita bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja Saya pernah kan ya. kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah, maksudnya. nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di sini. Pak Hendy nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi ngobrol aja ya. Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? ya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban
memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balendah 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktunya. silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sintap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu. Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik menurut pengakuan si Opik begitu. Nah saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik gini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari PH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona
Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu
Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendy, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendy udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendy itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendy udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendy dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Yang didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Tuh, sempat dia Pak Hendy itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang gitu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah, sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, negosiasi Bapak ya. iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja ya? dulu 2023-2024. Jadi Taufik belum nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di sini. Pak Hendy nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takut jadi kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Pasteur, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban
memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Setap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah, Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah, dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Yeah. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di masang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap telepon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari PH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona
Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Hendi apa aja ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu
Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendy, oke Pak Dan katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendy udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendy itu dari Polda ya, Polda. Jalan Buset. Nah, Pak Hendy udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendy dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Pak Dadang ikut juga katanya. Yang Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Tuh, sempat dia Pak Hendy itu nelpon, Dadang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini itu kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, negosiasi Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan. Anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana. Termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik. Tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di sini. Pak Hendy nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk. Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban
memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balendah 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu silahkan cuma dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sitap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik menurut pengakuan si Opik begitu. Nah saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik gini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini. Sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasannya bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona
Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan? Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi ya Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu
Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendy, oke Padang katanya gitu. Ya gimana gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendy udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendy itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendy udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendy dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Yang didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Tuh, sempat dia Pak Hendy itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, negosiasi Bapak ya. iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan deh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja Rekan pernah kerja ya. dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh, nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di sini. Pak Hendy nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban
memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, menurut 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balendah 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu silahkan dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi kan bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sita kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana, di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari TH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona
Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi ya Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu
Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Jalannya buset. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Yang Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini tuh kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Pak, Pak bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain gitu, sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban
memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah silahkan dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sita kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sementara si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah gimana. Dia ada hubungan jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Yeah. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di masang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato, artinya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu pada hari Selasa 23 Juni 2026, di mana penangkapan atau penyerahan diri dari TH sendiri ini berada di Komplek Geria Pesona
Desa Gunung Getik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan di sana TH sendiri ini menghubungi dari salah satu mantan atasannya, yaitu Dadang Ahyar Ismail. Di mana pada waktu itu TH ini meminta atau menelpon kepada Dadang ini untuk meminta perlindungan lantaran dirinya memang saat ini sedang viral dan juga sedang dicari oleh masyarakat. Di situ karena terkejut, Dadang juga ini menyampaikan atau memberikan arahan atau saran kepada TH atau Taufik Hidayat untuk menyerahkan diri, di mana pada saat itu Dadang ini menyampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang pertama karena memang untuk saat ini TH atau Taufik Hidayat ini sudah viral, dirinya ini jika terus berlari atau melarikan diri ini akan tidak akan selesai kasusnya, dan juga memang karena beberapa alasan juga hingga nanti takutnya akan dihakimi oleh masyarakat karena memang sudah viral. Ini Dadang sendiri ini menyarankan kepada TH pada saat dihubungi atau ditelepon ini untuk menyerahkan diri. Setelah itu Dadang juga ini mengaku pihaknya ini meminta untuk Taufik datang ke rumah dan nanti di sana akan ada polisi yang menjemput. Namun memang saat percakapan dengan Taufik Hidayat atau TH ini, Dadang ini tidak langsung mendapatkan kepastian apakah TH ini akan segera menyerahkan diri ya. Barulah tiba-tiba pada hari Selasa 23 Juni 2026, tepatnya pada pagi hari, ini Dadang terkejut lantaran Taufik ini sudah berada di depan rumahnya dan mengaku ingin segera menyerahkan diri. Namun lantaran pada saat itu Dadang belum menghubungi dari pihak kepolisian dan akan bekerja, Dadang tersebut ini meminta untuk Taufik ini kembali lagi pada sore harinya dengan janji atau perjanjian bahwa sore harinya Taufik ini akan diserahkan secara baik-baik kepada pihak kepolisian dan pihaknya ini akan membantu mendampingi kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Dan setelah itu benar saja pada sore harinya ini Taufik Hidayat ini kembali lagi ke rumah Dadang dan disitulah Taufik ini bertemu dengan pihak kepolisian dan akhirnya menyerahkan diri pada hari itu. Begitu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Adi Ramadan, jurnalis Tribun Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi ya, Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu.
Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendy, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendy udah dari sini. Kebetulan Pak Hendy itu dari Polda ya, Polda. Jalannya buset. Nah, Pak Hendy udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendy dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Yang didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Tuh, sempat dia Pak Hendy itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, ini itu kan hasil dari nego. Iya, Bapak ya, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan, berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, oh bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023-2024. Jadi Taufik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendy sudah standby di sini. Ya, jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendy. Pak Hendy siap-siap nunggu di sini. Pak Hendy nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendy juga masuk. Kalau Pak Hendy sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi, ngobrol aja ya? Iya, Ngobrol jadi aja. kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi udah Pak Hendy aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan, terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Mantan atasan Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail mengungkap sejumlah pengakuan yang pernah disampaikan tersangka jauh sebelum kasus dugaan penyekapan terhadap kekasihnya YTR terungkap ke publik. Dadang mengaku mengenal Taufik karena keduanya pernah bekerja di perusahaan yang sama, yakni pada tahun 2023 hingga 2024. Karena itu ia mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut korban diduga disekap selama 3 tahun. Menurut Dadang, selama bekerja bersama, Taufik beberapa kali bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan YTR. Berdasarkan pengakuan Taufik, korban sebelumnya bekerja di sebuah pabrik dan sempat tinggal di rumah kontrakan di kawasan Paster, Bandung. Taufik juga mengaku pada tahun 2025 sempat cemburu karena menduga YTR memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah itu, menurut pengakuan Taufik, keduanya memutuskan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan meski Dadang mengaku tidak mengetahui lokasi kontrakan tersebut. Dadang juga mengatakan Taufik pernah bercerita bahwa YTR sangat ingin hidup bersamanya. Bahkan menurut pengakuan Taufik, korban rela memasang tato di bagian tangan dan dada sebagai bentuk keseriusannya menjalin hubungan. Selain itu, Taufik juga mengaku kepada Dadang bahwa YTR telah mengalami gangguan penglihatan cukup lama. Menurut Taufik, korban
memiliki rabun jauh yang cukup parah hingga satu matanya hanya mampu melihat secara samar, sementara mata lainnya disebut sudah tidak dapat melihat sama sekali. Akibat kondisi tersebut, lanjut Dadang menirukan pengakuan Taufik, YTR akhirnya berhenti bekerja. Sejak saat itu, keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan dan seluruh kebutuhan hidup sehari-hari disebut ditanggung oleh Taufik. Si Opik itu suka curhat gak tentang masalah ini ke bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktunya. silahkan dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sampai 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sekap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana, di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah di mana. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik si istrinya cemburu, akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di masang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato artinya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi gimana cara. Di balik penangkapan Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, terdapat peran mantan atasan yang bernama Dadang Ahyar Ismail. Sebelum ditangkap, Taufik lebih dulu menghubungi Dadang untuk meminta saran sekaligus perlindungan hukum. Dalam percakapan tersebut, Taufik juga menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri kepada pihak polisian. Meski begitu, Dadang tetap berhati-hati dan meminta Taufik bersikap kooperatif. Taufik kemudian datang ke rumah Dadang sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak polisian. Selengkapnya, saudara, terkait pengakuan mantan atasan dari Taufik Hidayat akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rina. Jadi saudara dari PH sendiri atau Taufik Hidayat ini ditangkap itu